ibadah online Live Kids di tanggal 22 Oktober. Wah, coba siapa yang kemarin datang ke gereja nonton drama musikal Beken? Iya, wah, banyak pastinya ya. Nah, mungkin adik-adik kecapean nih hari ini ya, jadi ibadahnya online ya. Mungkin ada yang kurang sehat juga, Cici doakan supaya kalian cepat sehat. Dan nanti hari Minggu depan ditunggu di ibadah onsite di Live Kids, ketemu sama Cici Koko sama teman-temannya langsung. Kita mau ibadah bareng-bareng di gereja ya adik-adik ya. Seperti kemarin juga pasti sudah nonton drama musikal apa? Beken, judulnya apa? Asgar. Keren gak? Pasti keren ya, luar biasa teman-teman kalian. Dan kita semua diberkati lewat drama musikal tersebut ya. Dan kalau misalnya adik-adik ada yang belum nonton nih, wah jangan lewatkan. Kalian bisa saksikan di YouTube channelnya Live Kids ya adik-adik. Gak akan nyesal, pasti luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mulai dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, masih ingat dong lagu Beken kemarin, temsongnya Different Stronger? Wah, kita mau belajar bareng-bareng ya adik-adik. Kita mulai sama-sama. Ayo bangkit berdiri, kita mau pakai gerakannya juga ya. Siap ya? Mari memuji nama Tuhan, mari menyembah nama Tuhan, penguasa alam semesta, dahsyat heran kekuatannya, penguasa jagat raya, penuh kasih beri pengharapan, rayakan kemenangan, sorak sukacita. Kita mau hidup kita juga nggak tergoncang ya adik-adik. Sama kayak temsong ini, kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Siap? Mari memuji nama Tuhan, mari menyembah nama Tuhan, penguasa alam semesta, dahsyat heran kekuatannya, penguasa jagat raya, penuh kasih beri pengharapan, rayakan kemenangan, sorak sukacita. Puji Allah yang dahsyat, yang beserta kita, rayakan keselamatan, sorak sukacita, mendekat pada Tuhan, semakin kuat tak tergoncang. Siapa yang masih hafal gerakannya? Kita pakai gerakan bareng-bareng ya. Lebih leluasa di rumah dong gerakannya ya. Ingat-ingat yang kemarin. Siap. Rayakan kemenangan, sorak sukacita. Hey, puji Allah yang dahsyat, yang beserta kita, rayakan keselamatan, sorak sukacita,
adik-adik, kita mau semakin kuat, nggak tergoncang di dalam Tuhan. Di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan ya, Tuhan Yesus. Coba sekarang kita siapin jempolnya, kita menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iya, di dalam Yesus saja ada kemenangan, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada apa lagi? Ada sukacita ya adik-adik. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita dalam hati kita. Di dalam hati kita pasti harus ada apa juga? Pujian buat Tuhan, dan pujian dalam hati kita mau keluarkan lewat mulut kita. Hatiku penuh nyanyian, kita mau nyanyi buat siapa? Buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Iya, siapa hatinya penuh dengan pujian sama Tuhan? Coba keluarkan suaranya yang gede itu buat memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Iya, Yesus kita, Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Patutlah kita memuji Dia, bersyukur sama Tuhan atas penyertaannya, atas kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Semua udah siap dengar firman Tuhan. Duduk yang manis, kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa dengar apa mau Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Nah, kita mau sama-sama angkat pujian bersama New Life Kids dengan pujian Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu.
sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan, biar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati juga Cici Nori yang akan bercerita. Tuhan berikan hikmat, berikan Roh Kudus-Mu sehingga Cici Nori dapat bercerita dan kami dapat mengerti apa mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, semuanya sudah siap nih ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelumnya Cici mau tanya nih ya, siapa yang senang punya baju baru? Wah, semuanya senang nih pastinya ya. Nah, baju baru yang kita dapat itu biasanya dibeli oleh orang tua kita kan? Tapi mungkin ada orang tua yang bisa menjahit pakaian. Jadi pakaiannya hasil dari menjahit sendiri ya. Nah, dari manapun pakaian itu berasal, kita harus mengucap syukur atas apa yang kita pakai. Nah, kebanyakan dari kita, ayah yang harus bekerja ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi mungkin ada juga yang ibunya yang harus turut ikut bekerja juga untuk menolong. Tapi nih adik-adik ya, ada beberapa keluarga yang sudah tidak ada ayahnya. Jadi ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan harus dibantu oleh sebuah yayasan atau pihak sosial ya adik-adik ya. Tapi nih adik-adik, pada zaman dulu tidak ada yang namanya yayasan sosial. Ya, jadi tidak bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Nah, pada zaman dulu ya, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya hidup saling berbagi, tolong-menolong, mereka beribadah bersama. Nah adik-adik, mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Di kota Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita. Orang-orang yang mengenal Tabita memanggilnya dengan nama Dorkas. Dorkas adalah seorang perempuan yang baik hati dan dia senang menjahit pakaian. Pakaian yang dijahit oleh Dorkas biasanya diberikan kepada orang-orang yang perlu pertolongan. Dorkas adalah perempuan yang selalu berbuat baik dan suka menolong. Dorkas melakukan hal-hal baik karena dia mengasihi Yesus. Suatu hari, Dorkas jatuh sakit dan sakitnya sangat parah, lalu dia mati. Orang-orang sangat sedih mendengar berita itu. Orang-orang yang mengasihi Dorkas datang dan membaringkan tubuh Dorkas di tempat tidur, dibawa ke ruang atas. Kemudian, orang-orang mendengar kabar bahwa Petrus berada di dekat kota Yope. Mereka mengutus 2 orang untuk meminta Petrus segera datang. Ketika Petrus sampai, ia dibawa ke atas, dan di atas banyak janda berkumpul sambil menangis ketika mereka menunjukkan semua pakaian yang dibuat Dorkas untuk mereka. Mereka menceritakan semua perbuatan yang Dorkas lakukan untuk menolong orang lain. Petrus menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu. Kemudian Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Petrus memanggil orang-orang dan janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup kembali. Semua orang gembira dan bersorak karena Dorkas telah hidup kembali. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya cerita firman Tuhan tadi. Dorkas yang sudah mati
dibangkitkan kembali karena Tuhan Yesus menghargai kebaikan Dorcas. Jadi ketika Petrus berdoa dan percaya kepada Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang dapat menghidupkan Dorcas kembali, Tuhan Yesus mengabulkan doa Petrus. Karena apa adik-adik? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Kita ulangi sekali lagi ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar tentang mujizat-Mu dalam kuasa doa yang penuh dengan iman kepada Tuhan, seperti doa Petrus. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar berbuat baik kepada orang lain seperti Dorcas. Tuhan Yesus, pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, tetap setia berbakti kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yuk, dan adik-adik, ayo datang beribadah bersama di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Bawa Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ngajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Live Kids, kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih tahu beberapa pengumuman nih. Cici dan Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam yang telah ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite kita sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa untuk dibawa kartunya. Dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya kartunya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, dapat kalian hubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, jangan khawatir, karena kalian dapat tetap beribadah secara online di YouTube Live Kids di jam 9.30 ya adik-adik. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau di media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Pastikan adik-adik untuk selalu dapat mengikuti ibadah Live Kids di setiap minggunya ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.